Perbesar kapasitas hati untuk mengampuni. Bapak Ibu. Ya, perbesar kapasitas hati untuk mengampuni. Untuk mengampuni itu butuh hati, Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu ya? Siapa di sini yang pernah disakiti, Bapak Ibu? Wah, semua pernah disakiti ya. Saya juga pernah disakiti, Bapak Ibu, gitu ya. Berarti kita semua senasib, Bapak Ibu ya. Pernah disakiti. Siapa yang pernah menyakiti, Bapak Ibu? Wah, semuanya juga angkat tangan di sini gitu ya. Artinya kita pernah menyakiti ataupun disakiti, Bapak Ibu. Kita semua satu nasib, Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini katakan berbesar kapasitas hati untuk mengampuni. Dibutuhkan hati yang besar untuk mengampuni orang lain, Bapak Ibu. Boleh ada kunci gue, Pak Anto? Perbesar kapasitas hati untuk kita mengampuni Tuhan. Boleh next kasar? Ya, perumpamaan tentang pengampunan saya nggak bisa bacakan ayatnya semua, Bapak Ibu. Tapi kita baca beberapa ayatnya. Di Matius 18 ayat 33 dikatakan. Bapak Ibu kalau mau lihat lengkap Matius 18 ayat 21-35, Bapak Ibu bisa perhatikan. Ya, di sini bicara tentang seorang hamba yang punya hutang gitu ya. Pak Agung hitung sekitar 60 triliun ya kalau nggak salah ya, 60 triliun. Tapi apa yang dilakukan? Diampuni. Tapi ketika dia ketemu dengan temannya yang hutang 100 juta, dia tidak mengampuni, malah memasukkan dia ke dalam penjara. Dan apa respon dari Tuhan itu? Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Boleh next. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Next lagi. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, perbesar kapasitas hati untuk kita mengampuni. Seringkali Bapak Ibu, kita merasa orang yang paling disakiti. Kita merasa Bapak Ibu, kita hanya mau diampuni tetapi tidak mau mengampuni orang lain. Seringkali kita menjadi egois, Bapak Ibu, bahwa kita hanya mau diampuni tetapi tidak mau mengampuni. Firman Tuhan katakan pagi ini, kalau kamu gak mau ngampuni, Bapakmu yang di surga juga gak mau ngampuni. Nah Bapak Ibu, perbesar kapasitas hati untuk kita mengampuni, Bapak Ibu. Janganlah menjadi orang yang egois karena kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saya gak tahu Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu alami gitu ya. Mungkin ada orang-orang pernah menyakiti Bapak Ibu dan Bapak Ibu masih belum bisa move on, belum bisa mengampuni. Pagi ini lepaskan pengampunan, Bapak Ibu. Saya berdoa Roh Kudus menolong kita untuk kita mengampuni, Bapak Ibu. Sebenarnya banyak orang yang bilang saya nggak bisa mengampuni, dia terlalu sakit, terlalu jahat dia sama saya. Sesungguhnya Bapak Ibu, kita bukan tidak bisa mengampuni, tapi apakah kita mau mengampuni atau tidak? Permasalahannya apakah kita mau melepaskan pengampunan itu atau tidak? Masalah bisa atau tidak bisa, Roh Kudus akan mampukan, Bapak Ibu. Amin. Saya percaya Roh Kudus akan memampukan. Tapi masalahnya, apakah kita mau memberikan pengampunan itu? Apakah kita mau melepaskan pengampunan itu? Boleh next kan? Jangan kalahkan diri kita karena dendam dan pembalasan, namun jadilah pemenang dengan kasih dan pengampunan. Bapak Ibu, kita melihat Yusuf, kalau dia gak move on, Bapak Ibu, kalau dia gak lepas tuh dari dendam dan pembalasan, gak mungkin dia bisa jadi pemimpin yang luar biasa. Daud, Bapak Ibu, bagaimana dia dilupakan oleh ayahnya, dia disepelekan oleh kakaknya ketika datang ke medan peperangan. Kamu ini cuma mau melihat-lihat apa yang terjadi di medan peperangan. Bapak Ibu, kalau Daud tidak melepaskan pengampunan, gak mungkin dia bisa jadi raja yang besar dan raja yang luar biasa. Ruth, Bapak Ibu, dia bisa sakit hati, dia bisa pahit hati. Suaminya mati, Bapak Ibu, meninggal. Dia harus ngerawat janda gitu ya, Bapak Ibu. Tapi apa yang Ruth lakukan? Dia lupakan masa lalu dan dia move on. Apa yang terjadi? Dari rahimnya lahirlah Raja Israel yang luar biasa. Bahkan dia menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus. Ketika kita menyimpan dendam dan pembalasan, kita gak akan jadi apa-apa. Malah itu menghalangi kita untuk panen. Di Galatia 6 ayat 9 dikatakan bahwa
Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan sampai sakit hatinya kita, jangan sampai kepahitannya kita membuat kita tidak bisa menuai karena kita menjadi lemah. Janganlah kalahkan diri Anda dengan dendam dan pembalasan, namun jadilah pemenang dengan kasih dan pengampunan. Boleh next kan? Bapak Ibu, saya pernah hidup di dalam kepahitan. Waktu saya umur 7 tahun, papa saya meninggalkan keluarga dan tidak pernah kembali ke keluarga sampai beliau meninggal. Kami tidak pernah bertemu sejak saya berusia 7 tahun. Saya ingat Bapak Ibu, penampakan papa saya di akhir-akhir sebelum beliau pergi, meninggalkan keluarga ya Bapak Ibu, bukan meninggal Bapak Ibu, pergi. Bapak Ibu, saya hidup besar tanpa seorang ayah. Saya dibesarkan tanpa seorang ayah. Saya melihat ibu saya, mama saya bagaimana berjuang untuk membesarkan 5 anak sendirian Bapak Ibu. Dan ketika saya semakin besar, saya semakin kecewa dengan yang namanya ayah, karena saya tidak pernah merasakan kasih Bapak. Setelah kurang lebih ketika saya berusia 29 tahun, tahun 2012 Bapak Ibu. Tahun 2012 Tuhan izinkan saya pergi ke US, ke Amerika Bapak Ibu. Saya pergi ke Amerika untuk ikuti training dari pekerjaan saya selama kurang lebih hampir 2 minggu di sana. Dan saya baru tahu saya tahu Papa saya ada di US, Bapak Ibu, saya temui. Saya waktu itu training di Colorado Springs dan papa saya itu tinggal di LA, di Los Angeles. Saya datengin, saya telepon, saya hubungi, saya akan minta izin tinggal di sana karena saya bilang saya mau liburan di LA. Saya bilang, singkat cerita Bapak Ibu, di tahun 2012 itu setelah 22 tahun kami tidak bertemu, akhirnya saya bertemu untuk pertama kalinya lagi. Di LA Airport Bapak Ibu, ketika saya menunggu koper Bapak Ibu, waktu saya masih nunggu koper, tiba-tiba dia manggil Erlan gitu ya. Kemudian saya berbalik dan saya menemukan bapak tua ini Bapak Ibu. Saya temukan beliau sudah berambut putih. Di bayangan saya ya, papa saya itu lebih tinggi ya, karena saya dulu masih kecil ya Bapak Ibu. Lebih tinggi, rambutnya hitam, ganteng gitu ya. Dan saya temukan seorang bapak yang sudah tua, rambutnya putih semua Bapak Ibu. Tahun 2012. Dan awkward, canggung banget Bapak Ibu, awkward banget gitu ya. Saya nggak tahu, saya sampai tanya, "Are you Aming Santoso?" Saya bilang, "Oh iya," dan saya tahu dia papa saya. Singkat cerita Bapak Ibu, saya tinggal di rumah papa saya selama 1 minggu di LA. Saya pergi jalan-jalan sendiri gitu ya, sampai di tengah minggu sekitar hari Rabu kalau nggak salah waktu itu, papa saya ambil cuti dari kerjaannya dan dia temenin saya untuk jalan-jalan. Kami pergi ke pantai kemana. Dan waktu makan siang kami pergi ke sebuah restoran. Kami duduk berhadapan Bapak Ibu. Ketika kami duduk berhadapan, saya tanya, "Kenapa kamu tinggalin keluarga saya? Kenapa kamu tinggalin mama saya dan gak pernah kembali? Kamu tahu, saya gak panggil apa? Kamu Bapak Ibu. Saking banyaknya kepahitan di dalam hati saya. Saya bilang, kenapa kamu melakukan ini?" Gak ada jawaban. Bapak Ibu, singkat cerita, di akhir minggu, setelah 1 minggu saya tinggal, papa saya antar saya ke bandara. Drop saya ke bandara. Saya sudah turun dari mobil. Ketika saya turun dari mobil, saya sudah masukkan koper saya ke troli gitu ya. Dan saya sudah mulai mendorong. Ya sudah pamitan, oke, ya selamat tinggal. Tidak ada jawaban apa-apa dari papa saya, sudah selamat tinggal. Tapi ketika saya mendorong troli saya menuju gate Bapak Ibu, ada sebuah dorongan dari Roh Kudus bilang, "Kamu gak bisa pulang ke Indonesia dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu. Kamu gak bisa pulang ke Indonesia dalam keadaan kamu masih terluka seperti ini. Kamu harus lakukan sesuatu." Apa yang saya lakukan? Saya kembali. Saya lihat papa saya masih berdiri di dekat pintu Bapak Ibu. Dan saya lakukan apa yang saya lakukan. Saya tinggalin itu troli, saya berbalik dan saya berlari Bapak Ibu. Dan untuk pertama kalinya setelah 22 tahun saya peluk papa saya. Ketika saya peluk papa saya, Bapak Ibu, di tengah-tengah LA Airport Bapak Ibu, saya katakan Bapak Ibu, ini yang keluar dari mulut saya, "I don't care about your past, but I care about your future." Saya gak peduli masa lalu, tapi saya peduli masa depan. Inilah yang keluar dari mulut saya Bapak Ibu. Saya melupakan apa yang di belakang, saya melupakan apa yang sudah papa lakukan untuk keluarga saya. For me, you are my hero.
Ketika papa saya dengar itu semua, papa saya mulai menangis. Kami mulai berpelukan, kami nangis sama-sama Bapak Ibu. Kami menangis, berpelukan. Banyak orang yang lain kami udah gak peduli Bapak Ibu. Tapi ini Bapak Ibu, hal yang sama Tuhan bilang, I don't care about your past. Saya gak peduli masa lalu, tapi Tuhan peduli masa depan kita. Bapak Ibu, saya percaya lewat sebuah pengampunan itu Bapak Ibu, untuk pertama kalinya saya cium papa saya peluk papa saya setelah 22 tahun berpisah. Saya pulang ke Indonesia dengan penuh damai sejahtera karena saya sudah mengampuni Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Sebuah pengampunan membawa kepada pemulihan dan mukjizat-mukjizat lain. Tahun 2016 saya kembali ke US dan saya kembali lagi tinggal di rumah papa saya juga. Setelah 1 bulan saya bikin project Bapak Ibu. Saya pergi ke papa saya dan pertemuan kedua sungguh berbeda Bapak Ibu. Karena sejak pertemuan pertama, sejak pengampunan itu kami mulai telepon-teleponan secara rutin ya. Sebulan 2 kali kami saling telepon, saling tanya kabar. Dan ke pertemuan kedua Bapak Ibu sangat berbeda. Saya bisa peluk, saya bisa bercanda, saya bisa ngobrol dengan papa saya dengan bebas Bapak Ibu. Di akhir minggu sebelum saya pulang, saya share tentang Yesus. Bagaimana kasih Yesus kepada papa saya. Papa saya Bapak Ibu dulunya Buddha dan tidak beragama seperti ketika di Amerika. Dan Bapak Ibu ketika saya sampaikan tentang Yesus, papa saya menerima Tuhan Yesus. Saya yang membimbing papa saya untuk terima Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tahun 2016 bulan November, papa saya bertobat menerima Tuhan Yesus. Saya tinggalin Alkitab saya di sana, baca Alkitab. Saya bimbing papa saya untuk membaca Alkitab Bapak Ibu. Itulah mukjizat dari sebuah pengampunan Bapak Ibu. Dan di tahun 2018 Desember papa saya meninggal dunia. Papa saya tidak pernah kembali ke Indonesia. Tapi saya bersyukur karena papa saya sekarang ada di surga, karena dia sudah menerima Yesus dan tidak ada penghukuman bagi dia. Itulah sebuah dampak dari kita memiliki hati yang besar untuk mengampuni. Bapak Ibu, sebuah pengampunan membawa kepada pemulihan-pemulihan berikutnya. Sebuah pengampunan membawa kita kepada mukjizat-mukjizat lainnya. Dari yang asalnya tidak pernah ketemu, Tuhan pulihkan lewat pengampunan. Akhirnya papa saya menerima Tuhan Yesus. Dan papa saya percaya, saya yakin papa saya ada di surga bersama Bapa. Itulah Bapak Ibu sebuah kuasa pengampunan. Bapak Ibu, apa yang mau saya sampaikan? Boleh next terakhir slide saya. There is no love without forgiveness, and there is no forgiveness without love. Tidak ada kasih tanpa pengampunan, dan tidak ada pengampunan tanpa kasih. Dan inilah yang Yesus sudah lakukan buat kita. Dia mengasihi kita, oleh sebab itu dia mengampuni kita. Dia mengampuni kita karena dia cinta sama kita. Bapak Ibu, pagi ini saya mengajak Bapak Ibu bisa berdiri. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami, tapi kalau masih ada kepahitan, masih ada sesuatu yang perlu Bapak Ibu ampuni, pagi ini saya berdoa Tuhan yang menjamah setiap hati kita. Kalau saya bisa mengampuni karena kekuatan dari Roh Kudus, bukan karya saya, tapi karya Roh Kudus. Bapak Ibu bisa katakan kepada Bapa di surga, kepada Yesus, Tuhan aku mau mengampuni Tuhan. Tuhan aku mau ikuti seperti yang Tuhan sudah lakukan, bahwa Tuhan mengampuni saya. Bapak Ibu, jangan sampai karena kepahitan kita menjadi lemah dan tidak menjadi benua Tuhan. Bapak Ibu, biarlah setiap kita pagi ini semakin mengasihi Tuhan, berbesar kapasitas hati untuk mengasihi Tuhan, mengingat status kita sebagai orang yang sudah ditebus. Tapi yang ketiga, sadari, perbesar kapasitas hati untuk kita mengampuni, perbesar kapasitas hati untuk kita bisa mengasihi orang lain. Setelah kita mengasihi Bapa di surga, bagikan kasih Allah itu dalam pengampunan yang kita berikan. Haleluya Yesus. Mari menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu.
Terima kasih buat pengampunanmu. Terima kasih buat karya kasih-Mu. Kasih-Mu besar, kasih-Mu luar biasa. Maya sanda takara maya se. Haleluya. Terima kasih. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menelan hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa tenang. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus Sekali lagi, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu merasa tenang. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa tenang. Dalam kasih-Mu ku merasa tenang. Mari kita siapkan perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat tubuh dan darah Tuhan. Inilah bukti, inilah bentuk kasih Yesus kepada kita sekalian. Itu Dia rela memberikan nyawanya, mati bagi kita, agar kita yang seharusnya mati ini menjadi hidup di dalam Dia. Dia yang tanpa dosa rela menanggung dosa, agar kita yang penuh dosa ini mendapatkan pengampunan. Dia yang sehat rela jadi sakit, supaya kita yang sakit ini menjadi sembuh. Dia yang kaya rela jadi miskin, agar kita yang miskin ini menjadi kaya. Inilah bukti kasih Yesus dalam hidup kita. Mari kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita di atas kepala kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Yang percaya makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini dan tangan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Yang percaya minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita, wajah kita. Ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Kan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau
Engkau yang tidak peduli dengan masa lalu kami, tetapi Engkau yang peduli dengan masa depan kami. Oleh karena itu Engkau telah berkarya di kayu salib untuk melakukan banyak hal yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak buat morning grace pada pagi hari ini. Kami mendapatkan grace yang baru, kasih karunia yang baru, pemahaman yang baru, kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Erlang Santoso. Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan dalam pekerjaan, dalam profesi, dalam pelayanannya, juga istri, anaknya, masa depan penuh harapan bila ada keluarga ini. Supaya hidupkan hamba-Mu ini Tuhan dalam pekerjaan-Mu dimanapun Tuhan tempatkan dia. Terima kasih Bapak juga buat segera jemaat yang telah hadir pada pagi hari ini, baik secara langsung di tempat ini maupun juga terhubung lewat media sosial yang ada. Terima kasih buat semuanya Tuhan yang percaya kepada hidup kami ini. Bila hari ini penuh dengan damai sejahtera sukacita, ucapan syukur, sorak-sorai gembira kami menghadapi hari-hari ini karena kami tahu Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang ada di dalam kami, Tuhan sudah menyediakan kesembuhan, pemulihan bagi bangsa dan negara kami, bahkan semuanya sudah tersedia. Terima kasih Bapak. Kami serahkan segala hidup kami hari dalam tangan-Mu. Bimbing serta tolong kami dalam segala sesuatunya. Mari kita angkat kedua tangan kita, buka hati, tunjukkan kepada Tuhan Yesus sumber berkat kita. Diberkatilah ketika Engkau datang, diberkatilah ketika Engkau pulang. Umur panjang dan sehat di tangan kanan-Mu, kekayaan kehormatan di tangan kiri-Mu. Engkau akan terus naik dan tidak turun menjadi kepala bukan ekor. Kebajikan kemudian belakang mengikuti-Mu seumur hidup-Mu, dan tahun ini kau mengalami panen raya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pulang dengan selamat, membawa segala berkat dalam Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Percaya diberkati sama-sama surga. Amin. Puji